Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Padlan Topiko Rohmat. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang membuat desain banner spanduk. Oke, kita masuk saja ke tutorialnya. Let's go. Pertama-tama kalian masuk ke PS Code, terus create new di atas, lalu pilih new. Nah, kemudian kalian atur namanya sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan menamakan banner Padlan ya. Nah, setelah itu kita atur itunya ke sentimeter dan width-nya kita ganti ke 270. Untuk height-nya kita atur di 90 ya. Oke, resolutionnya itu bebas, kalian mau berapa. Saya di sini akan memberikan 160 saja ya. Oke. Habis itu create new. Nah, sekarang kita berada di lembaran kerja baru. Habis itu langkah awal kita akan membuat desain spanduk ya. Langkah-langkah pertama yaitu aktifkan pen tool. Dan di sini ininya harus shape ya, dan kita atur warnanya sesuai keinginan kita. Lalu saya klik dan drag. Nah, klik dan drag. Oke. Nah, terus saya akan mengklik lagi di bawah sehingga terbentuk seperti huruf S ya. Lalu kita klik lagi, klik dan harus sampai ujungnya lagi. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk mengeditnya kita akan menggunakan direct selection tool. Nah, seperti itu. Pertama-tama harus diklik dulu ya di shape-nya, terus kita atur deh sesuai keinginan kita. Nah, menurut saya ini udah cocok ya, udah ya. Nah, good. Oke, kita lanjut. Lalu saya akan membuat shape yang kedua seperti yang tadi ya, klik and drag. Nah, seperti itu kita atur sesuai keinginan kita juga. Nah, di sini saya akan mungkin segitu saja ya, cukup. Lalu klik di bawah, drag dan klik drag seperti biasa. Lalu kita sesuaikan sesuai keinginan kita. Lalu kita klik dan harus sampai ujung ya. Nah, sudah gitu kita akan memberi warna yang berbeda dan dari shape yang kedua ini. Untuk mengubah warna ada di klik 2 kali, double klik di shape yang kalian akan ganti warnanya. Lalu ada color. Nah, di sana kita bisa bebas pilih color yang sesuai yang kita ingin. Nah, ini mungkin warna yang cocok buat saya ya. Oke, langkah selanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan memberikan background image ya, background foto. Pertama-tama kalian harus buka dulu Chrome kalian, lalu masuk ke pixel.com. Lalu ketikkan buildings. Nah, di sini banyak pilihannya ya. Itu sesuai selera kalian mau ngambil yang mana. Mungkin di sini saya akan mengambil yang langkah selanjutnya. Kita akan mengambil foto hasil tadi yang kita sudah download. Langkah-langkahnya kita masuk ke file, lalu kita tarik si foto ke Visual Studio ini. Nah, ini sudah masuk ya. Lalu kita free transform untuk mengatur ukuran. Nah, seperti itu. Nah, sesuaikan saja. Nah, mungkin segini cukup. Nah, untuk
Untuk mengatur supaya tidak tertimpa dengan shape yang dua tadi, kita atur background image-nya jadi ke atas, ini ya, harus di atas si shape tersebut. Nah, seperti ini. Lalu opacity-nya kita turunkan sekitar setengahnya aja lah, tidak usah banyak-banyak. Nah, sudah diturunkan opacity-nya, langsung kita grouping saja. Klik shift dan klik, lalu Ctrl G dan ubah name-nya menjadi background awal. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat pen tool lagi ya. Klik pen tool, klik dan klik, lalu itu drag membentuk seperti gini. Nah, lalu klik dan kita harus sampaikan ke ujungnya lagi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Saya akan memberikan warna yang berbeda. Mungkin ini warna yang cocok menurut saya. Lalu kalau kalian ingin mengeditnya, mengatur-ngaturnya kembali, kalian pergi ke tool yang bernama Direct Selection Tool. Lalu kalian atur deh sesuai keinginan kalian, mau gimanain juga terserah kalian. Nah, mungkin ini warna yang sesuai dengan menurut saya ya, ini warna yang sangat cocok. Dan selanjutnya kita akan memberi efek. Pergi ke yang itu tuh di bawah tuh. Nah, terus kalian masuk ke gradient overlay. Nah, kita masuk ke klik 2 kali di bagian warna. Nah, kita atur warnanya sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya akan mengambil warna biru mungkin. Ya, untuk mengedit si warnanya, kalian harus masuk ke gradient effect editor ini, lalu kalian klik di belah kiri 2 kali, double klik, lalu pilih colornya, terus atur lagi yang sebelah kanan, lalu double klik yang sebelah kanan. Nah, kita atur warnanya kembali sesuai, ya menyesuaikan sajalah. Nah, oke, lanjut. Di sini kita akan menampilkan lagi pen tool seperti biasa. Klik and drag, lalu klik and finish. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu di sini saya akan mencari warna yang lebih cocok. Mungkin warna dan menambahkan gradient overlay. Nah, caranya kalian yang ada di pojok kanan bawah itu ada efek. Nah, kalian klik, lalu kalian pergi ke gradient overlay. Nah, terus kita atur angle-nya menjadi 30-an ya, seperti itulah. Lalu di sini saya akan mengaktifkan tool yang bernama saya lupa lagi namanya. Oke, kita edit saja di atas. Nah, kita centang si smooth, star dan switch-nya. Kan kita atur persenannya menjadi 1 saja ya. Oke, kita mulai klik drag. Nah, kita luruskan. Untuk menggesernya tekan spasi ya, Nah, mungkin seperti ini. Lalu kita ganti warnanya menjadi warna yang sesuai saja ya, yang biru mungkin. Nah, untuk memindahkannya kita menggunakan free transform ya. Nah, lalu kita copy yang pertama, klik Alt atas,
pada tool di layer. Nah, otomatis kita akan mengcopy si poligon ini menjadi 2 bagian. Nah, lalu kita CTRL-T untuk free transform untuk mengecilkan ukurannya. Sesuaikan saja ukurannya menurut kalian. Lalu kita ganti colornya menjadi putih. Nah, seperti itu. Lalu kita akan membuat satu lagi, menduplikasi poligon tersebut menggunakan ALT klik atas atau bawah. Nah, seperti itu. Lalu kita CTRL-T untuk free transformnya, untuk mengecilkan ukurannya. Lalu kalau sudah dikecilkan ukurannya, lalu kita ganti colornya menjadi biru aja ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin belum terlihat si warnanya dikarenakan si layer poligon ini tertimpa oleh layer-layer poligon sebelumnya. Lalu kita sudah ya, kita membuat poligon ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat memasukkan foto masing-masingnya, masukkan ke dalam si poligon ini. Nah, di sini saya sudah mendownload foto-fotonya dan sudah remove ya backgroundnya. Lalu kita CTRL-T untuk mengubah ukuran di free transform ya. Lalu sesuaikan saja dengan ukuran yang diinginkan. Mungkin nanti saya akan spill hasilnya di akhir. Nah, mungkin segini ya ukurannya. Lalu kita klik kanan pada layar foto, langsung terus kita mengclipping masknya untuk supaya si foto masuk ke dalam si layar poligon tersebut. Clipping mask. Nah, seperti itu. Lalu atur saja ya. Nah, ini hasilnya seperti ini untuk foto dan poligon disatukan. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan tool yang bernama Polygon Tool. Nah, di sini saya klik dan sesuaikan ukurannya, lalu luluskan. Nah, mungkin segini cukup ya. Nah, untuk menjadikan warnanya seperti itu, kita harus dibuang ya filenya, jangan ada filenya. Terus kita sesuaikan saja. Nah, mungkin segitu ya. Oke, dan untuk mengatur posisinya kita melakukan free transform. Nah, langkah selanjutnya kita akan menduplikat si poligon ini menjadi 3 bagian. Nah, seperti yang tadi, kita klik di poligon, di layar poligon, lalu tekan ALT, klik drag atas ataupun bawah. Nah, jadi akan otomatis terduplikat. Nah, kita atur menggunakan CTRL-T. Nah, mungkin ini hasilnya yang sudah diduplikat 3 layer poligon ini. Lalu kita duplikat lagi 2 lagi untuk poligon yang di atas tengah dan di kiri bawah. Nah, seperti tadi ALT klik bawah atau atas, lalu pindahkan posisinya menggunakan CTRL-T. Nah, sudah jadi, dan kita akan menggrouping si poligon tersebut menggunakan klik, shift, dan klik. Lalu CTRL-G, lalu rename namanya menjadi ornamen poligon.
Nah, seperti itu. Lalu step selanjutnya kita akan mengaktifkan ellipse tool. Nah, kita akan mengaktifkan ellipse tool mungkin seperti ini, dan untuk memindahkannya biar tidak penyok menggunakan tahan spasinya ya. Lalu kita atur sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu kita ubah warnanya menjadi, nah, untuk langkah selanjutnya kita akan memberi efek gradient overlay kepada si ellipse tool ini. Nah, lalu kita akan mengaktifkan si pattern overlay juga. Kita mengaktifkan pattern overlay dan patternnya menjadi garis miring seperti ini ya. Lalu masuk lagi ke gradient overlay, kita ubah menjadi multiply. Nah, sudah kelihatan kan perbedaannya. Nah, jadi ada gerigi-geriginya gitu loh. Nah, oke, lanjut. Kita akan menduplikatnya kembali, lakukan Alt klik atas ataupun bawah, lalu kita geserkan ke sebelah kiri ya. Nah, lalu kita atur ukurannya agak diperkecil ya. Nah, kita masuk ke step selanjutnya. Kita akan mengaktifkan ellipse tool kembali untuk memberikan efek bulat-bulat ke samping dan ke bawah sebanyak 5 biji ya. Mungkin saya akan dipercepat saja. Untuk pemrosesannya dipercepat saja. Nah, ini hasilnya yang di pojok kiri atas ya, menggunakan ellipse tool. Lalu kita akan membuat sepertinya kembali di sebelah sisi atas kanan atas ya. Saya akan mungkin mempercepat kembali biar tidak bosan ya. Nah, ini hasilnya yang sebelah atas kanan ya, sebelah atas kanan. Nah, lalu saya akan kita membuatnya 4 biji ya. Sebelah kiri atas, kanan atas, dan kanan bawah, dan tengah bawah ya. Oke. Lanjut, kita akan menduplikasinya saja biar cepat. Nah, selanjutnya caranya untuk menduplikasi si ellipse tool yang banyak itu, kita harus menggrouping terlebih dahulu. Seperti tadi ya, sudah diduplikasi, lalu kita pindahkan saja, lalu kita ganti warnanya nah, seperti ini. Dan untuk yang kanan bawah, kita akan mengecilkan sedikit size-nya, kira-kira seperti ini. Lalu kita akan mengganti si warna yang ininya menggunakan color overlay. Nah, sini klik aja si gambar warnanya, lalu sesuaikan saja warnanya yang sesuai kalian mau. Nah, mungkin di sini saya akan jadi ungu ya. Lalu langkah selanjutnya saya akan menambahkan teks ya. Di sini ukurannya mungkin akan cukup besar. Di sini saya akan menuliskan implementing digital. Nah, masukkan saja teksnya, mungkin teks saya seperti ini, dan rapihkan ya. Lalu di sini saya akan mengganti warnanya menjadi putih. Tapi dikarenakan tadi saya salah, mungkin saya tadi menyimpannya di bawah ya, layar si teksnya, jadi tertutup, jadi tidak muncul si warna putihnya. Kalau mau
pengen muncul si warna yang kalian ganti, si layer kalian itu harus di atas. Nah, oke, saya akan menambahkan teks baru lagi di sebelah kiri atas. Nah, mungkin saya akan memperbesar ukurannya segini saja ya. Nah, dan saya juga lupa, ini saya sudah berkali-kali menggantinya ke warna putih tapi tidak berganti gitu si warnanya, malah jadi ungu gitu. Nah, di sini saya salahnya itu layernya itu tertimpa, harusnya layernya di atas gitu. Kalau kalian mau muncul, kalian tuh harus layernya yang paling atas gitu. Nah, ini hasilnya yang sudah saya edit kembali. Dan jadi sudah berganti ya warna ponnya menjadi putih. Nah, ini yang saya inginkan. Lalu saya menambahkan lagi teks di bawah Digital Marketing for Student. Di bawahnya saya menambahkan limited 19 seats only. Nah, seperti ini. Nah, saya akan mengganti warnanya menjadi hijau aja lah. Sesuai yang kalian ya, sesuai selera kalian aja. Di sini saya akan warna hijau ya. Nah, lalu kita aktifkan tool rectangle untuk membuat si apa ya namanya tuh. Nah, seperti ini. Lalu kita atur ke tikungannya ya. Kita atur menjadi dipentokkan saja. Nah, mungkin akan sedikit saya dipercepat ya, dikarenakan saya mengatur-ngaturnya itu terlalu lama, dan saya akan dipercepatkan saja. Nanti saya spill hasilnya. Nah, mungkin ini hasilnya, dan saya akan memperbaiki dan mengatur kembali posisi-posisinya agar terlihat rapi dan baik. Lalu step selanjutnya saya akan menambahkan teks di atas implementing digital marketing static and strategi ini. Nah, kita akan menambahkan teks respon untuk kontak ya, kontak gitulah pokoknya. Nah, saya percepat saja ya prosesnya. Dan saya di sini menggunakan tools tambahan yaitu rectangle tool untuk mengolesi atau untuk membulati si registrasi ini. Nah, gini caranya. Kita atur, kita matikan si filenya dan struknya kita adakan gitu, lalu kita atur warnanya sesuai keinginan kita. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan teks di bagian background. Ketik hijau width ya untuk si nama pengacaranya atau apanya. Nah, lalu kita ubah fontnya sesuai keinginan kita. Lalu tambahkan nama si pengacaranya. Bebas ya, di sini saya menuliskan nama saya sendiri. Nah, lalu kita sesuaikan saja fontnya, warnanya, dan di akhir kita akan menambahkan drop shadow terhadap dua teks di atas ini.
Nah, selanjutnya kita akan menambahkan efek drop shadow kepada dua teks di atas. Kalian ikuti saja pengaturan ininya ya. Kita reset terlebih dahulu. Kita lihat perbandingannya ya. Kita ke normalin. Lalu angelnya kita cukup di sana saja. Lalu kita atur yang 3 ini di bawahnya, atur saja. Nah, mungkin ini hasil akhirnya yang sudah diberikan efek drop shadow terhadap dua teks di atas. Nah, lumayan bagus kan? Nah, lalu kita akan menambahkan teks terakhir di bagian, nah di sini kita akan menambahkan supported by sponsor ya. Nah, saya akan memasukkan logo LP3i yang sudah saya download dan sudah saya remove. Nah, langsung saja klik di bagian filenya, lalu drag ke Visual Studio-nya. Nah, lalu kita free transform saja, lalu atur ukurannya sesuai opsional kalian aja ya. Kalian mau memberikan supporter apa bebas. Di sini saya akan memberikan logo saya sendiri ya, logo apa gak jelas, masukkan saja. Nah, di sini mungkin ya segini. Nah, cukup. Dan ini mungkin hasil akhir dari video tutorial saya. Seperti ini hasilnya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat belajar dan selamat berbahagia. Sekian dari saya, Padan Taufikur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.